Salam, Horas. Selamat hari Minggu akhir tahun gerejawi bagi jemaat Tuhan yang kami kasihi. Peringatan orang meninggal HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan tema kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Manang Dihamu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang bermurah hati menyertai dan menopang kita dalam perjalanan iman kehidupan hari ini. Kemurahannya menibakan kita di minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita juga diingatkan untuk berjaga-jaga dan mengingat hari kematian kita, sembari mengimani bahwa sekalipun tubuh dan dunia ini akan binasa, tetapi kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Untuk itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 396, Yesus segala-galanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke dalam tempat yang penuh dengan ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Hukum Tuhan, kesaksian iman orang Kristen, pasal ketiga, kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskannya, dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam satu kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia setiap hari bermurah hati, mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir, Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal. Demikianlah sesungguhnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan hati hamba.
Katakan kau bukan Tuhan yang melihat. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Firman-Mu memanggil kami untuk mengimani kekuasaan dan kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Namun, seringkali kami tergoda untuk mengejar dan menggunakan kekuasaan dan kerajaan dunia ini untuk nafsu dan keinginan kami. Akibatnya, kami tidak merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan di sekitar kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, kasihanilah kami, ampunilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu,
Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk kembali. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 278. Bila sangkakala menggebu. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, demi rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya.
Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, sujud dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Karena begitu baiknya Engkau Tuhan kepada kami. Kasih-Mu tak berkesudahan setiap hari memberkati kami. Mari kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan lagi betapa baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Salam. Salam. Warta Jemaat Minggu Ujung Tahun Gerejawi, peringatan orang meninggal, topik khotbah, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi HKBP dan peringatan orang meninggal. Dalam kebangkitan minggu hari ini akan dibacakan nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia dalam waktu 1 tahun gerejawi, mulai dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 24 November 2024. 2. Duka cita. Pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 telah meninggal dunia Bapak Tony Nahal Hutapea dalam usia 82 tahun, suami dari Ibu Rasmi Mauli Boru Silitonga, meninggalkan 4 orang anak, 1 laki-laki, sudah berkeluarga dan 3 anak perempuan, dan 1 anak perempuan belum menikah. Alamat Komplek Kedaung Hijau, Blok A nomor 16, Ciputat Kedaung. Jenazah akan dimakamkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Sitong Marnipi, Lagu Buti. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 3. Ulang tahun Punguan Lansia. Dalam rangka ulang tahun lansia yang ke-14, pengurus lansia HKBP Kebayoran Lama mengundang seluruh jemaat lansia dapat hadir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 di Aula Sopo Praja pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Para lansia berkenan agar hadir dan mendaftar kepada Sekretaris Punguan Lansia Bapak Dr. Andus F. Sirait, MSI. Pendaftaran terakhir pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 12 WIB. Terima kasih atas perhatiannya. 4. Kunjungan kasih. Dalam rangka menyambut Natal 2024, maka Huria melalui Dewan Diakonia akan melakukan kunjungan kasih kepada jemaat yang sakit, menahun dan jemaat yang tidak dapat lagi datang ke gereja. Kunjungan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, mulai pukul 8 WIB sampai selesai. 5. Iuran jemaat, kedukaan dan diakoni sosial Banjar. Untuk mendukung kegiatan dan operasional gereja, dengan ini dimohon dan dihimbau kepada jemaat yang belum menyampaikan persembahan bulanan iuran kedukaan, yaitu untuk pelayanan peti jenazah dan ambulan sebesar 100.000 per keluarga per tahun, dan persembahan diakoni sosial Banjar agar dapat menyampaikannya melalui Sintua Banjar dan Bendahara Huria atau ditransfer ke rekening gereja.
Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita akan memasuki acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal dunia. Mari kita memuji Tuhan. Yang telah menang di sabut di Firdaus dan makan buah pohon hayat. Kristus ini ingat duka atau maut, Kristus yang hidup Tuhan yang tetap. Ia alami nikmat surgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal. Yang telah menang namanya akan tertulis di kitab kehidupan yang bakal. Dia pun tampil dalam jubah putih, mengaku Tuhan selamanya, dan dari Dia terima tajuk mulia selamat kudus, tajuk mulia selamat kudus. Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita mulai 27 November 2023 sampai dengan 24 November 2024. Yang pertama, Dr. Andus Aswin Saur Panggabean meninggal tanggal 8 Desember 2023, status Bapak, umur 86 tahun, dari Banjarbendi Peninggaran. 2. Romauli Boru Batubara, meninggal tanggal 12 Desember 2023, status Ibu, umur 81 tahun, dari Banjar Kampung Perigi. 3. Rasuna Said Boru Simbolon, meninggal tanggal 24 Desember 2023, status Ibu, umur 90 tahun,
dari Banjar Jurang Mangu Pondok. 4. Sintua Insinyur Bangun Jone Silitonga, meninggal tanggal 6 Januari 2024. Status Bapak, umur 70 tahun, dari Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. 5. Marisi Tiarma Rauli Boru Sitompul, meninggal tanggal 14 Januari 2024, status ibu, umur 92 tahun, dari Banjar Godung. 6. Atur Uli Luciana Boru Manurung, meninggal tanggal 26 Januari 2024, status ibu, umur 46 tahun, dari Banjar Bungur Kostrat. 7. Tariman Manulang, meninggal tanggal 24 Februari 2024, status Bapak, umur 65 tahun, dari Banjar Rempoa Ciputat. 8. Flora Boru Tambunan, meninggal tanggal 26 Februari 2024, status ibu, umur 75 tahun, dari Banjar Godung. 9. Sintua Arlina Rosmauli Melinda Boru Pakpahan, meninggal tanggal 16 Maret 2024, status ibu, umur 63 tahun, dari Banjar Bungur Kostrat. 10. Dermawan Marice Boru Pane, meninggal tanggal 16 Maret 2024, status ibu, umur 84 tahun, dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 11. Sintua Saur Pangihutan Sianturi, meninggal tanggal 23 Maret 2024, status Bapak, umur 83 tahun, dari Banjar Pondok Cabe. 12. Novita Lasminar Boru Tambunan, meninggal tanggal 26 Maret 2024, status pemudi, umur 31 tahun, dari Banjar Kampung Perigi. 13. Dewi Rismaya Boru Marpaung, meninggal tanggal 7 April 2024, status ibu, umur 50 tahun, dari Banjar Bungur Kostrat. 14. Pandapotan Tampu Bolon, meninggal tanggal 23 April 2024, status Bapak, umur 69 tahun, dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 15. Selamat Tambunan, meninggal tanggal 8 Mei 2024, status Bapak, umur 72 tahun, dari Banjar Bendi Peninggaran. 16. Dr. Andus Togap Taida Hutapea, meninggal tanggal 14 Mei 2024, status Bapak, umur 70 tahun, dari Banjar Bendi Peninggaran. 17. Evangelis Dr. Andus Sihar Maringa Nadeak, meninggal tanggal 3 Juni 2024, status Bapak, umur 73 tahun, dari Banjar Bintaro Perdagangan. 18. Dr. Andus Parmon Hudson Sinambela, meninggal tanggal 12 Juni 2024, status Bapak, umur 59 tahun, dari Banjar Cidodol Parserahan. 19. Jack Robinson Simamora, meninggal tanggal 14 Juli 2024, status Bapak, umur 45 tahun, dari Banjar Ciputat sekitarnya. 20. Cynthia Irene Solisa Boru Simanjuntak,
meninggal tanggal 20 Juli 2024, status ibu, umur 36 tahun, dari Banjar Ciputat sekitarnya. 21. Sintua Refain Pakpahan, meninggal tanggal 27 Juli 2024, status bapak, umur 55 tahun, dari Banjar Ciputat sekitarnya. Dari Banjar Bintaro Kodam. 22. Arianto Saud Maluli Parlinggoman Sihombing, meninggal tanggal 1 Agustus 2024, status pemuda, umur 61 tahun, dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 23. Parto Panjaitan, meninggal tanggal 21 Agustus 2024, status bapak, umur 65 tahun, dari Banjar Kampung Perigi. 24. Kotan Silain, meninggal tanggal 12 September 2024, status bapak, umur 83 tahun, dari Banjar Bendi Peninggaran. 25. Karnance Borusili Tonga, meninggal tanggal 12 Oktober 2024, status ibu, umur 77 tahun, dari Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. 26. Binsar Napitupulu, meninggal tanggal 25 Oktober 2024, status bapak, umur 76 tahun, dari Banjar Jurangmangu Pondok Aren. 27. Dr. Andus Monang Pasaribu, meninggal tanggal 10 November 2024, status bapak, umur 82 tahun, dari Banjar Bendi Peninggaran. 28. Tony Nahal Hutapea, meninggal tanggal 22 November 2024, status bapak, umur 82 tahun, dari Banjar Ciputat sekitarnya. Jumlah jemaat kita yang meninggal dalam 1 tahun ini, dari kaum bapak 16 orang, kaum ibu 10 orang, pemuda 1 orang, pemudi 1 orang, jumlah keseluruhannya adalah 28 orang. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Marilah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdiri di tempat kita masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga
dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi. Akan berjumpa saudara seiman di saat kita tiba di surga yang kekal, di surga yang kekal, di surga yang kekal. Mari melawan dosa, setialah tetap, dan jangan ketinggalan di dunia fana, di dunia fana, di dunia fana. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa percaya kepada Tuhan dan menghidupi firman-Nya yang berseru, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita kembali bernyanyi. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini, pada minggu peringatan Minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus minggu peringatan akan orang-orang yang telah meninggal dunia. Diambil dari kitab Daniel, Daniel pasal 7, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar.
suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita dengar tadi adalah sebuah penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Ketika itu bangsa Israel berada di negeri perbudakan, di negeri Babel. Dan mereka ada di sana selama 70 tahun. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan bangsa Israel sebagai budak dan mereka di negeri buangan. Dan itulah konteks yang terjadi dalam nats ini. Apa yang dilihat oleh Daniel ini adalah sebuah nubuatan, dan itu juga nubuatan yang kembali dinyatakan. Tadi kita membaca nats dari epistel dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Jadi nubuatan yang dinyatakan Allah kepada Daniel dalam kitab Perjanjian Lama itu juga yang ditegaskan kembali dalam nubuatan, wahyu, penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes dalam kitab Wahyu itu. Apa yang dilihat oleh Daniel ketika itu? Kalau kita melihat nats ini, kita boleh baca dari ayat di atas. Dari ayat 7, kita akan melihat apa ini maksud dengan penglihatan tentang 4 jenis binatang itu. Di ayat 7 dikatakan, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan melahap semua yang menemukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Saudara, tentang keempat binatang yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan di sini, itu menggambarkan tentang adanya 4 kerajaan yang akan berkuasa di dunia ini pada masanya. Dalam ayat-ayat di depannya itu jelaskan ada 4 penampakan yang dilihat oleh Daniel. Yang pertama, dia melihat pada malam itu ada ada seperti binatang, ayat 4, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap seperti burung Raja Wali. Yang kedua, dia melihat penglihatan, kemudian melihat ada binatang yang kedua, rupanya seperti beruang yang berdiri pada sisinya yang sebelah. Dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Jadi yang kedua adalah penampakan seperti binatang beruang. Kemudian yang ketiga dia melihat ada yang rupanya seperti macan tutul.
ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Jadi kita bisa bayangkan simbol-simbol apa yang dilihat oleh Daniel. Yang keempat, Daniel melihat dikatakan ayat 7. Lalu yang keempat, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan yang mendahsyatkan dan sangat kuat. Itu dikata tadi, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisa-sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Bertanduk 10. Ayat yang ke-8 mengatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk yang terdahulu itu terjaput. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, apa arti simbol-simbol binatang-binatang buas yang dilihat oleh Daniel ini? Saudara-saudara, secara sederhana mau dikatakan, penglihatan yang dilihat oleh Daniel ini adalah sebuah gambaran kiasan. Bahwa dalam perjalanan sejarah dunia ini akan bangkit, akan muncul kerajaan-kerajaan, raja-raja yang berkuasa di dunia ini. Jadi yang penglihatan pertama mengenai singa yang memiliki 2 ekor sayap seperti burung Raja Wali itu adalah simbol dari kerajaan Babelonia. Kerajaan yang pada saat itu menjajah dan memperbudak bangsa Israel di tanah Babel. Itulah makna daripada simbol singa, seekor binatang seperti singa yang memiliki 2 ekor sayap seperti burung Raja Wali. Kemudian simbol kedua itu menggambarkan tentang kekuasaan dan kerajaan dari kerajaan Media. Di kolom kedua dikatakan, lalu dia melihat ada tampak binatang yang seperti beruang. Beruang itu menggambarkan kekuasaan dan kerajaan daripada kerajaan Media ketika itu. Dan kemudian setelah zaman kekuasaan dan kerajaan daripada Media, lalu dia melihat gambaran tentang kerajaan yang dikatakan di sini seperti macan tutul. Macan tutul itu menggambarkan kekuasaan dari kerajaan Persia di bawah pimpinan Raja Kores. Dan yang keempat, Daniel tidak bisa mendefinisikan, karena yang keempat ini jenis hewannya, binatangnya sangat aneh. Tetapi yang pasti, hewan yang keempat itu adalah jenis binatang yang sangat menakutkan dan sangat dahsyat, dan sangat rakus dan sangat kejam. Jadi Daniel tidak bisa menggambarkan apakah itu seperti binatang apakah dia. Karena memang yang keempat itu jenisnya adalah itu sejenis binatang yang jauh lebih kejam, jauh lebih menakutkan, lebih seram. Gambaran daripada hewan dikatakan keempat itu adalah, itulah gambaran daripada kerajaan Romawi. Kita tahu kerajaan Romawi itu sangat kejam. Orang Kristen itu mengalami penganiayaan. Jadi dari 4 penglihatan tentang binatang yang dilihat oleh Daniel, baik itu singa, baik itu beruang, baik itu macan tutul, atau hewan yang sangat mengerikan itu, semua itu menggambarkan bahwa dalam sejarah dunia ini akan bangkit kekuasaan dan raja-raja yang akan menguasai dunia dan akan menindas bangsa Israel, yang akan menindas orang-orang percaya umat Tuhan. Jadi kalau kita bayangkan ketika itu bangsa Israel diperbudakan di tanah Babel itu berarti menggambarkan ketika itu bangsa Israel mereka dijajah, mereka diperbudak, mereka diperhamba di tanah pembuangan di negeri Babel itu. Jadi keempat binatang itu menggambarkan keempat kerajaan dunia ini yang pada intinya adalah kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan-kerajaan yang memang cenderung menindas
umat Tuhan, umat Israel, orang-orang percaya. Sampai dengan binatang keempat. Binatang keempat dikatakan ya jenisnya hewan itu lebih menakutkan, lebih dahsyat, lebih buas, punya 10 tanduk. Setiap tanduk punya mata, punya mulut dengan sombong, giginya terbuat dari besi, dan hewan ini lebih kejam daripada hewan-hewan yang lain. Sejarah mencatat bahwa gereja mula-mula orang Kristen zaman abad pertama itu mengalami penganiayaan dan penderitaan yang luar biasa pada zaman kerajaan Romawi. Jadi orang Kristen itu dikejar-kejar, orang Kristen ditangkap, orang Kristen dianiaya, orang Kristen disiksa, bahkan orang Kristen dibakar, diobor, digoreng di dalam belanga, dijadikan umpan daripada ya pertandingan gladiator dengan hewan-hewan buas. Itulah yang dilihat oleh Daniel dalam nats ini. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh Daniel dengan penglihatan ini? Kalau kita perhatikan nats berikutnya dikatakan, kemudian ayat 9 dikatakan, lalu Daniel melihat ada seseorang yang duduk di tahta yang dikatakan yang lanjut usianya. Lanjut usianya itu berarti orang yang sangat sepuh. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari roda yang menyala-nyala dengan api yang berkobar-kobar. Nah, siapakah orang yang lanjut usianya itu yang dilihat oleh Daniel? Itu adalah gambaran daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi itu yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan itu. Setelah dia melihat gambaran tentang hewan-hewan buas itu, lalu dia melihat tentang penglihatan kepada sosok yang dikatakan di sini, sosok yang duduk di tempat yang tinggi, tahta yang tinggi itu, yang dikatakan seperti yang lanjut usianya. Jadi ini juga adalah gambaran simbolisasi di mana Daniel melihat Allah Bapa yang duduk di atas tahtanya. Tidak sampai di situ. Kemudian dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, dia katakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawa ke hadapannya. Jadi siapakah yang dilihat oleh Daniel? Tampaklah anak manusia, lalu datang ke hadapan yang lanjut usianya itu, lalu menerima kuasa daripada yang lanjut usianya itu. Gambaran dari anak manusia yang dilihat oleh Daniel adalah menggambarkan tentang Yesus. Yesus sebagai anak Allah, Yesus yang menjadi raja yang menerima kuasa dari Bapanya. Jadi sebenarnya penglihatan tentang kerajaan Allah, tentang sorga, itu sudah lama sekali diberikan Tuhan kepada Daniel. Ini zaman perjanjian lama, pada masa Daniel, pada masa sebelum Masehi. Tuhan menyingkapkan rahasia besar melalui penglihatan kepada Daniel. Saudara-saudara, mungkin kalau kita baca penglihatan, nubuatan, apa yang dituliskan oleh Nabi Daniel, ataupun penglihatan, nubuatan, wahyu yang kita baca dalam kitab Wahyu itu, kita mungkin akan sedikit bingung. Tetapi secara sederhana mengatakan demikian. Yang pertama mau dikatakan dari nats ini adalah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan hilang. Semuanya akan hancur. Jadi kalau dikatakan pada masa itu Daniel yang berada di pembuangan, yang sedang menderita, diperbudakan di negeri Babel, Tuhan mau katakan meskipun di tengah-tengah sejarah dunia akan bangkit kekuasaan raja-raja yang akan menindas mereka, yang akan menekan mereka, tetapi Tuhan katakan sehebat-hebatnya, yang namanya sehebat-hebatnya manusia, atau sekuat-kuatnya kekuasaan atau kerajaan itu, tidak ada yang kekal yang abadi. Jadi zaman Babel itu dikalahkan oleh zaman Media Persia. Kemudian pada zaman perjanjian baru dikatakan bangkit kerajaan lebih kuat yang dikatakan kerajaan Romawi
yang menguasai dunia ini. Nah, jadi hal yang mau dikatakan dari penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel, yang mau dinyatakan kepada kita hari ini adalah bahwa sesungguhnya tidak ada kekuasaan ataupun kerajaan yang abadi, yang menetap, yang kekal di bumi ini. Jadi sehebat-hebatnya, sebesar apapun, sekuat apapun kerajaan itu, kekuasaan itu, tetapi semuanya pasti akan berlalu. Inilah pengharapan yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan, meskipun mereka dalam perbudakan di negeri Babel, tapi Tuhan katakan bahwa semuanya akan berlalu. Ini dihubungkan dengan minggu kita. Hari ini kita tiba pada minggu ujung tahun gerejawi, minggu ujung tahun Paruhuriaun. Nah, apa gunanya? Apa artinya ada minggu akhir tahun gerejawi itu? Jadi kalau ada minggu tahun akhir gerejawi, minggu depan kita akan masuk minggu Advent. Minggu Advent 1 itu adalah minggu tahun baru gerejawi. Jadi tahun baru kita itu sebenarnya tidak mengikuti kalender Masehi Januari, tidak. Secara tahun gerejawi, tahun baru gerejawi itu dimulai pada minggu Advent, berarti minggu depan tanggal 1 Desember. Nah, apa artinya, apa maknanya? Kenapa ada minggu ujung tahun gerejawi ini? Nah, melalui nats khotbah ini dan juga melalui nama minggu kita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatunya itu punya awal dan punya akhir. Semuanya itu punya batas. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Siapapun itu, sehebat, sekuat, sebesar apapun, tetapi dia pun akan berakhir. Itulah yang mengingat kita. Kalau hari ini, tadi kita sudah mendengar nama-nama saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan ke hadapannya dalam 1 tahun ini. Lalu kita berpikir, kapan nama saya akan dibacakan? Mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita itu ya, yang namanya perjalanan hidup kita di dunia itu hanya singkat. Dalam kitab Mazmur pasal 90, 3, 4 dikatakan, ya hidup manusia itu seperti rumput-rumput, seperti bunga-bunga. Sebentar akan tumbuh, dia akan berkembang, dia akan merekah. Tapi sebentar juga dia akan layu dan dia akan mati kembali. Hidup kita di dunia ini singkat sekali. Dan kita harus ingat, maka dikatakan ada ungkapan memento mori. Kalau kita mendengarkan pada hari ini, nama-nama keluarga, saudara, sahabat kita yang telah terlebih dipanggil Tuhan, ingatlah bahwa kita juga pada waktunya, pada saatnya, kita juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang abadi. Nah, karena itu kita diingatkan, selama kita diberi kesempatan, diberi nafas kehidupan, harusnya kita syukuri hidup ini dan kita pakai sebaik-baiknya. Selagi masih ada waktu, selagi hari masih siang, mari kita memakai kesempatan anugerah hidup ini diberi ke Tuhan untuk melakukan yang baik, melakukan perintah Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Jadi satu sisi kita berduka, kita bersedih, kita mengenang saudara kita telah dipanggil Tuhan. Tapi sisi yang lain kita mengingat kita, ingatlah kita juga pada waktunya akan pergi meninggalkan dunia ini. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau kita perhatikan ya, zaman-zamannya kerajaan-kerajaan dulu yang dikatakan kerajaan-kerajaan antikris, kerajaan-kerajaan yang menindas, yang menjadi musuh bangsa Israel, musuh orang-orang percaya. Sebenarnya situasi itu juga kita alami sampai saat ini. Kalau kita perhatikan, itu kan lambang-lambang negara itu kan banyak memakai nama-nama binatang ya. Mungkin kita nggak ngeh, tapi coba perhatikan dengan cermat. Jadi beberapa negara-negara itu kita aja pakai lambang burung Garuda, jelas ya. Iya, burung Garuda kita. Jadi beberapa bangsa-bangsa itu selalu membuat simbol-simbol kerajaannya, kekuasaannya dengan ya seperti gambaran hewan-hewan itu. Kalau Amerika juga, yaitu mereka burung juga, eagle ya. Mereka pakai burung eagle. Bukan burung, ya, mirip-mirip lah. Kita Garuda, mereka elang, eagle. Namun dikatakan begini, simbol-simbol daripada kekuasaan, kerajaan yang kuat, yang hebat, yang besar itu, tidak ada yang pernah abadi. Semuanya pasti akan berlalu.
Lalu pertanyaannya, kekuasaan apa dan kerajaan apa yang kekal, yang abadi, yang tidak akan pernah lenyap itu? Tadi katakan di sini, lalu Daniel melihat dari tahta yang maha kuasa, dikatakan di sini tentang penglihatan tentang yang lanjut usianya, seperti itu gambarannya. Itulah gambaran bahwa hanya Allah Bapa dan anak itu Tuhan Yesus Kristus dan kerajaan Allah itu yang kekal selama-lamanya, yang tetap abadi, yang tidak akan pernah berakhir, yang tidak akan pernah musnah. Kalau dunia ini semua sementara, kalau kita berpikir sekarang bangsa-bangsa sekarang dikuasai oleh bangsa-bangsa besar. Dulu ada persaingan antara dua negara besar, adidaya, adik kuasa. Antara negara besar, dulu ada nama USSR, United Soviet, ya. Pada masa perang dingin antara blok barat, blok timur, antara blok Amerika dengan blok Uni Soviet. Tapi Uni Soviet akhirnya hancur. Dan kita tidak berharap apa. Bisa saja pada waktu juga negara besar seperti Amerika, United States, ya mungkin pada waktu juga akan mengalami nasib seperti USSR. Kalau kita katakan sekarang muncul kekuatan baru dengan kekuatan negara Tiongkok, kita nggak tahu. Mungkin pada waktu juga kerajaan-kerajaan negara-negara yang besar ini, negara-negara adik kuasa, adidaya ini juga akan mengalami perpecahan. Negara Yugoslavia, Eropa Timur, itu adalah negara besar dulu. Tetapi sekarang mereka pecah menjadi 9 negara. Ya semoga bangsa kita, negara Republik Indonesia tetap utuh. Jauhlah. Tetapi yang mau dikatakan, tidak ada kekuasaan atau kerajaan yang akan bertahan kekal selama-lamanya. Semuanya akan berlalu. Tidak ada yang abadi di dunia. Kita juga tidak akan pernah bertahan selama-lamanya. Pada waktu kita akan pergi. Lalu dikatakan di sini, kalau dikatakan hanya kerajaan Allah, yang dikatakan tadi gambaran yang lanjut usianya, dan juga anak manusia, Allah Kristus Yesus itu, itulah yang menggambarkan tentang kekuasaan dan kerajaan yang kekal selama-lamanya. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Langit dan bumi akan berlalu, semuanya akan hancur. Tetapi firman Tuhan, kerajaan Allah akan kekal selama-lamanya. Kita dunia ini sementara. Kita hanya sementara. Karena itu yang menjadi tujuan akhir hidup kita bukan dunia ini. Tetapi tujuan akhir hidup kita adalah bagaimana saatnya supaya kita sampai kepada kehidupan yang kekal, kerajaan yang kekal, kekuasaan yang kekal. Di sanalah tujuan hidup kita orang percaya. Jadi dunia ini adalah, ya ini adalah transit bagi kita. Kalau kita sadar bahwa dunia ini adalah transit, itu berarti kita jangan mau, hidup kita jangan mau dikuasai atau terlena atau sibuk hanya memikirkan kehidupan sementara dunia ini. Karena kehidupan dunia ini semuanya sementara. Mari kita melihat dan mengejar hidup yang kekal. Di tengah-tengah kerajaan Allah yang telah disediakan itu. Itulah pengharapan kita. Jadi kalau hari ini diadakan Minggu Ujung Tahun Baru Huriaon, Minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus minggu peringatan akan orang yang meninggal, itu juga mengingat kita bahwa jikalau kita pergi meninggalkan dunia ini, atau jikalau kita ditinggalkan keluarga kita, tapi kita percaya bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Kita punya pengharapan dan kita punya tujuan yang pasti. Kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang digambarkan di sini tentang kerajaan dari yang lanjut usia, yang memberikan kuasa kemuliaan kepada anak manusia, kepada Tuhan Yesus. Jadi penglihatan ini juga menjelaskan, jelas sekali menyatakan bahwa Yesus itulah anak Allah, dialah anak manusia, dialah menerima kehormatan, kemuliaan, kekuasaan dari Bapanya. Karena itu tidak ada kata ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Jadi banyak pertanyaan, kalau seandainya dunia akan berakhir, dunia akan kiamat, dunia akan hancur. Banyak orang bertanya, siapa akan turun pada hari kiamat? Jelas, Alkitab menyaksikan.
pada hari terakhir, pada akhir zaman nanti, orang oknum yang akan turun dari surga adalah Yesus sendiri. Dialah yang menjadi raja, yang dikatakan di sini, dialah yang menerima kehormatan, kemuliaan, dan kekuasaan dari Bapaknya yang lanjut usianya itu. Jadi Yesus datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Inilah yang menjadi kabar sukacita bagi kita, bahwa kita telah memuliai Tuhan Yesus dan kita memperoleh keselamatan dalam Yesus. Jangan pernah ragu-ragu itu. Yesus yang dikatakan di sini, dialah menjadi Juru Selamat bagi setiap orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara, semoga melalui minggu ini kita semakin mawas diri. Satu sisi kita mengenang saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang telah dipanggil Tuhan, yang telah beristirahat. Dan kita percaya akhir hidup mereka bukan di kuburan, tetapi kita percaya semua orang yang percaya akan tiba kepada kehidupan yang kekal di surga. Sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa kita juga pada waktunya akan meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia itu. Makanya mari kita pakai kesempatan, selagi Tuhan beri kita kesempatan, memberi nafas kehidupan, kesehatan bagi kita, mari kita pakai sebaik-baiknya. Mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga pada waktunya ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita harus meninggalkan dunia sementara ini, kita akan bersama-sama sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Mudah-mudahan minggu ini menjadi sebagai pengingat dan menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Kalaupun kita akan meninggalkan dunia, kalaupun kita ditinggalkan keluarga kita yang telah lebih dahulu, tapi ingatlah, Tuhan telah mempersiapkan tempat yang terbaik. Yesus mengatakan ketika naik ke surga, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat bagimu. Dan di sanalah hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalaupun kami bersedih, kami berduka, mengingat keluarga kami, saudara kami, sahabat kami yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Tetapi iman kami menyatakan bahwa hidup kami tidak berakhir di dunia, tetapi akan sampai menuju kepada hidup yang kekal di sorga, di rumah Bapa. Ya Tuhan, ingat kami juga Tuhan, jikalau Tuhan masih memberi kami kesempatan, nafas kehidupan, melanjutkan hari-hari kami, biar Tuhan kami memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga pada waktunya, ketika Tuhan memanggil kami, ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami akan tiba sampai kepada kekekalan di rumah Bapa di surga. Bapa di surga, berkatilah firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan kami akan bersama-sama melanjutkan hidup kami, memasuki tahun baru gereja di minggu Advent yang pertama pada minggu yang akan datang. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami hikmat untuk menjalani kehidupan kami, untuk senantiasa takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang kecil, berikan pertumbuhan yang sempurna. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan ataupun perkuliahan, berikan mereka juga hikmat supaya mereka dapat mengejar cita-cita mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang telah menyelesaikan pendidikannya, yang mencari pekerjaannya. Tuhan tunjukkan dan berikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah pada waktunya untuk mencari jodoh. Tuhan, Engkaulah yang mengirim jodoh terbaik bagi setiap anak-anak-Mu, supaya mereka dapat membina rumah tangga dan melanjutkan kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga lepas keluarga yang telah Tuhan persatukan, yang Tuhan telah berkati, tetapi masih menantikan berkat yang sempurna, berkat yang terindah,
melalui berkat keturunan bagi mereka. Kami mohon kiranya Tuhan juga berikan keturunan bagi mereka semuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dirawat, baik dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah masing-masing, ataupun kami yang hadir pada saat ini. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat. Kami berdoa untuk Novi Anggreni Boru Batubara. Kami berdoa untuk Ambang Sintua Deuterandus Mula Tua Pardede. Kami berdoa untuk Nyonya Panjaitan Boru Marpaung. Kami berdoa untuk Yogi Agnes Marsilam Simanjuntak. Kami berdoa untuk Nyonya E Hutahayan Boru Siagian. Kami berdoa untuk Nyonya Lydia Sihombing Boru Pasaribu. Kami berdoa untuk Amang Hardi Mansitio. Kami berdoa untuk Nyonya Sintua Wina Dabdab Boru Pasaribu. Kami berdoa untuk Inang Sintua Yos Manjuntak Boru Siagian. Kami berdoa untuk Amang T Siagian Boru Siahan. Kami berdoa juga untuk Nyonya Butar-Butar Boru Sirait. Kami berdoa untuk Nyonya E Simanjuntak Boru Sibarani. Kami berdoa untuk Amang EH Pasaribu. Kami berdoa untuk Nyonya Novianti Simbolon Boru Siahan. Kami berdoa untuk Nyonya H Hutahayan Boru Siagian. Kami berdoa untuk Manarsar Barimbing, Amang Sintua MH Siombing, Amang Sintua Deuterandus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala, Amang Iwan Tambu Bolon, dan Amang Ridwan Irianto Situmorang. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kira Tuhan melawat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menjamah tubuh mereka. Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan Tuhan juga berkati tangan-tangan medis yang merawat mereka sehingga beroleh kesembuhan bagi Tuhan. Biar Tuhan mereka tetap berpengharapan karena Tuhanlah satu-satunya tabib yang ajaib. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahirannya pada minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Biar Tuhan berkati mereka dalam menjalani hari-hari kehidupannya untuk senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam satu minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan dalam perkawinan mereka selama ini. Biarlah ke depan Tuhan tambahkan sukacita, damai sejahtera, kasih di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tuhan, berikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati semua persiapan pilkada supaya berjalan lancar dengan baik, dengan damai. Kami percaya Tuhanlah yang memilih, yang menjadi hamba-Mu, yang akan menjadi pelayan pemimpin di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah daerah kami masing-masing. Allah Bapa di sorga, sebentar kami akan berpisah dan kami akan pulang ke rumah. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan mengantar kami dengan selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Terimalah doa dan juga permohonan kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Surgoi Sambulota. Surgoi Sambula Hanoi dan adong Mesia yang disi nama muji tokong nadisi binaluan itu hatai Surgoi dan adong Mesia
saja memuji Tuhan. Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Nama kirim roh aku di son. Sinang awang tai tiao ale Tuhan tusi asarap dohot ho audisi surgoi surgoi dengarong besi ayong disi surgoi 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 dengarong besi ayong disi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Keluarlah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami segenap petugas kebaktian sore mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Kasih-Nya kasih.